Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Sitompul. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Saya kuliah di Fakultas Tarbiyah, yaitu jurusan atau prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang membahas yaitu kontribusi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang terhadap penanganan COVID-19. Sebelum lanjut teman-teman, saya memohon berharap agar dapat teman-teman subscribe videonya dan like dan komen dan share ke media teman-teman yang punya. Baik, di sini saya akan membahas penanganan COVID-19 atau kontribusi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Pada tanggal 2 Maret di tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan telah terjadi kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya melalui work from home atau WFH. Artinya apa? Untuk mencegah penyebaran virus yang cepat. Artinya semua pekerjaan dilakukan di rumah. Atau yang sering kita sebut yaitu di rumah aja. Hingga sampai saat ini Indonesia masih menerapkan WFH, artinya Indonesia masih belum bisa sepenuhnya memutus rantai selama 1 tahun atau setidaknya belum bisa mengendalikan virus. Selama 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia ini tidak ada indikasi penyebaran virus dapat dikendalikan. Dan kasus baru terus meningkat setiap hari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi satu persatu, namun belum ada cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Angka penularan COVID-19 di Indonesia sangat tinggi, sebagaimana sering diberitakan di televisi, yaitu sering kita tonton bahwasanya hari demi hari kasus orang yang terkena COVID semakin meningkat, yakni kadang dia mencapai 1 juta atau 1.012.350 orang per jiwa pada waktu itu. Data tersebut menjadi Indonesia sebagai negara COVID-19 tertinggi keempat di Asia ini. Dampak dari kasus COVID-19 ini menghambat aktivitas masyarakat yang biasanya bekerja di luar ruangan, masuk ke dalam ruangan, dan mahasiswa juga terkena dampaknya yaitu melakukan pembelajaran secara online. Kita lihat pada masa kasus COVID ini bukan hanya mahasiswa, akan tetapi setiap pelajar, bisa kita katakan setiap pelajar, baik itu dari SD, SMP, SMA, mahasiswa dan pelajar lainnya sedang melakukan atau tidak dapat melakukan pembelajaran secara offline dan mereka mengadakan pembelajaran secara online atau disebut dengan daring. Ketika pembelajaran online sudah dilaksanakan, bukan berarti pelajar atau mahasiswa tidak bisa melakukan kegiatan yang produktif. Khususnya untuk mahasiswa, sangat disayangkan apabila mahasiswa hanya melakukan kesibukannya dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan menonton film untuk mengisi waktu luangnya. Mahasiswa tidak harus belajar di dalam kelas, tetapi mahasiswa juga harus belajar dari lingkungan sekitar dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Beberapa peran mahasiswa diantaranya yaitu ada peranan moral, ada peranan sosial, dan ada peranan intelektual. Yang pertama tadi ada peranan moral, yang berarti kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar khususnya mahasiswa dituntut untuk memikul tanggung jawab bermoral terhadap dirinya sendiri yang akan diterapkan dalam kehidupan dan tanggung jawab moral masyarakat di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu tadi peranan sosial. Artinya, dimanapun kita sebagai mahasiswa berada, bagaimanapun perilaku
perilaku kita sebagai mahasiswa tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk kita sendiri, akan tetapi dapat juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dan peranan yang terakhir yaitu peranan intelektual. Artinya mahasiswa harus menyadari bahwa fungsi sadar mahasiswa adalah menguasai ilmu dan memberikan perubahan yang lebih baik dan kecerdasannya selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Di era pandemi COVID-19 ini, peran mahasiswa sangatlah penting, khususnya kita untuk mahasiswa. Salah satu halnya yaitu yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa adalah sosialisasi dan edukasi tentang tata cara kebersihan pencegahan COVID-19. Pemerintah di provinsi, di kabupaten atau kota telah membuat gerakan dan melibatkan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan masalah wabah COVID-19 ini. Berbagai kegiatan yang dilakukan para mahasiswa seperti sosialisasi, penggunaan masker, cuci tangan, sosialisasi jaga jarak fisik. Ketika berada di lingkungan masyarakat, hal yang harus diterapkan oleh mahasiswa yang pertama yaitu jadilah warga yang kreatif dan bersifat pemimpin. Pada kali ini mahasiswa berkesempatan untuk mencegah penyebaran virus ini dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kemudian sebagai cendekiawan, mahasiswa harus menunjukkan hal-hal yang baik dicontoh dan patut dicontoh oleh lingkungan sekitar kita, yaitu tinggal di rumah dan ketika keluar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak, bukan untuk berkumpul atau berkerumunan begitu. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan media sosial atau sosmed untuk memulai kampanye dengan mahasiswa lainnya yang ada di Indonesia khususnya. Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk juga menggalang bantuan sosial secara mandiri untuk masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi, serta melakukan program pembagian masker. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menjadi satuan tugas COVID-19 untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Mahasiswa juga dapat menjadikan relawan dan mendistribusikan bantuan logistik dalam berbagai bentuk seperti makanan bergizi, vitamin, dan masker, dan lain-lainnya. Selain terlibat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penggalangan bantuan sosial, peranan mahasiswa khususnya mahasiswa di bidang kesehatan bisa bertindak membantu pemerintah sebagai relawan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Pemerintah sudah mengimpor vaksin dari luar negeri, kurang lebih sebanyak 140 juta orang akan diberi vaksin untuk tahap pertama. Target yang ditetapkan untuk diberi vaksin kepada kita yaitu adalah sebanyak 70% penduduk Indonesia. Pemerintah berharap mahasiswa menjadi relawan untuk membantu penyuluhan dalam proses vaksinasi. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya untuk membangun herd immunity atau mencegah terdampaknya pada kita yaitu wabah COVID-19. Dengan peranan dan fungsi mahasiswa dapat diharapkan menyadarkan mahasiswa bahwa mahasiswa dapat berperan serta dalam menangani COVID-19 daripada hanya tinggal di rumah saja, kan begitu, dan tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. COVID-19 ini memang kasus yang sangat cepat menyebar dan jumlah orang yang positif mengidap virus tersebut selalu meningkat. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan sebagai mahasiswa kita sebagai mahasiswa untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, khususnya kepada mahasiswa dan umumnya kepada seluruh pelajar dan paling umumnya yaitu kepada kita sesama kita, baik itu masyarakat, mahasiswa,
dan masyarakat yang ada di sekeliling kita untuk saling menerapkan protokol yang diberikan oleh pemerintah seperti menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita dapat menangani dampak positifnya atau dampak mengurangi dampak terkenanya kita COVID-19 begitu teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini pembahasan saya cukup di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton materi yang saya bawa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh penonton, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.